Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Silviana dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khalifah Utsman bin Affan. 1. Riwayat hidup. Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Kabilahnya Bani Umayyah, merupakan kabilah Quraisy yang dihormati karena kekayaannya. Pada usia remaja, Utsman bin Affan sudah mulai menjalankan usaha dagangnya ke berbagai negeri. Abu Bakar Asy-Siddiq adalah di antara teman dagangnya. Lewat Abu Bakar Asy-Siddiq, Utsman bin Affan masuk Islam. Sejak masuk Islam, Utsman bin Affan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan menegakkan agama Islam. Oleh karena itu, mendapatkan permusuhan yang sengit dari penduduk Makkah, Utsman bin Affan mempunyai kedudukan yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW sangat mengagumi kemuliaan budi pekertinya. Nabi Muhammad SAW menikahkan Utsman bin Affan dengan Ruqayyah. Kemudian, setelah Ruqayyah wafat, Utsman bin Affan dinikahkan dengan Ummu Kulsum, salah satu putri Rasulullah. Pernikahannya dengan dua putri Nabi Muhammad inilah yang menjadikan Utsman bin Affan dijuluki Dzun-Nurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Sebelum wafat, Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan dibentuknya Majelis Syuro yang beranggotakan 6 orang sahabat, yang saat itu dianggap paling tinggi tingkatannya. Keenam anggota itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah dimusyawarahkan di rumah Abdurrahman bin Auf, akhirnya mayoritas suara memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dilantik menjadi khalifah pada hari ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Saat terpilih menjadi khalifah, Utsman bin Affan telah berusia 70 tahun. 3. Kebijakan dan strategi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun. Selama masa pemerintahannya, ada beberapa kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh beliau, antara lain sebagai berikut. 1. Menyempurnakan kodifikasi mushaf Al-Quran dan menyatukan perbedaan dalam pelafalan bacaan Al-Quran. Pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq, mushaf Al-Quran yang masih dalam bentuk lembaran-lembaran telah berhasil dikumpulkan dan disusun, namun belum sempurna. Mushaf Al-Quran itu disimpan di rumah Hafsah binti Umar. Di setiap wilayah baru, di situ pula Al-Quran ditinggalkan. Ditinggalkan tidak hanya tulisan saja, namun juga para penghafalnya. Tulisan Al-Quran yang ditinggalkan beragam bentuknya dan dialeknya. Hal inilah yang menimbulkan banyak perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Sahabat yang pertama kali menaruh perhatian dalam hal ini adalah Hudzaifah bin Yaman. Ia mengusulkan agar Khalifah Utsman bin Affan memerhatikan masalah tersebut. Langkah pertama yang diambil Utsman bin Affan adalah meminta kumpulan naskah Al-Quran yang disimpan di rumah Hafsah binti Umar. Oleh karena itu, Utsman bin Affan segera membentuk tim untuk menyusun dan menulis kembali Al-Quran dalam bentuk buku dengan sempurna seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tim ini terdiri dari 4 orang, yaitu Zaid bin Tsabit sebagai ketuanya, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris. 2. Renovasi Masjid Nabawi. Selain mengodifikasi Al-Quran, Khalifah Utsman bin Affan juga memperluas Masjid Nabawi serta memperindah bentuk dan coraknya, dan pembentukan Angkatan Laut. Khalifah Utsman bin Affan membentuk Angkatan Laut yang bertujuan untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus hingga Konstantinopel yang banyak diliputi lautan. Hal itu atas usulan dari Muawiyah bin Abu Sufyan yang saat itu jadi gubernur Suriah. 3. Perluasan dakwah Islam. Perluasan wilayah dakwah melalui jalur darat dan laut. Ancaman terbesar datang dari Bizantium. Mereka sering menyerang daerah perbatasan pantai Muslim di Suriah dan Mesir. Pada tahun 646 Masehi, pasukan Bizantium berhasil menduduki Iskandaria. Namun, Am bin As yang menjabat sebagai gubernur di Mesir berhasil mengusir mereka pada tahun 651 Masehi.
Pasukan Bizantium menyerang Mesir. Abdullah bin Abi Sarah yang menggantikan Am bin As berhasil mengalahkannya. Dari sinilah akhirnya Khalifah Utsman bin Affan menyadari perlunya dibentuk angkatan laut yang kuat. Utsman bin Affan memerintahkan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk membentuk angkatan laut. Inilah angkatan laut pertama dalam Islam yang dibentuk pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. 4. Akhir hayat. Di berbagai daerah mulai terjadi pemberontakan. Banyak daerah yang tidak mau menerima pemimpin yang dipilih oleh Khalifah Utsman bin Affan karena dianggap hanya menguntungkan keluarga khalifah saja. Pada akhir tahun 35 Hijriah, datanglah satu rombongan dari Mesir yang dipimpin oleh Muhammad bin Abu Bakar. Bersamaan dengan itu, datanglah para pemberontak dari Irak, Kufah, dan Basrah. Mereka menuntut agar Khalifah Utsman bin Affan mengundurkan diri dan para pejabat yang tidak mampu diganti. Tuntutan ini tidak dipenuhi oleh Khalifah Utsman bin Affan. Pada akhir masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, terjadi fitnah besar di kalangan kaum muslimin. Fitnah tersebut sengaja disebarkan oleh kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba. Fitnah tersebut berhasil menghasut beberapa pihak untuk memberontak dan mengatur mundurnya Khalifah Utsman bin Affan. Penduduk Madinah yang terdiri dari kaum Ansor dan Muhajirin menawarkan bantuan kepada Khalifah Utsman bin Affan untuk memerangi para pemberontak. Namun, Utsman bin Affan menolak dengan tegas. Khalifah tidak ingin ada pertempuran darah di antara kaum muslimin. Para pemberontak akhirnya mengepung rumah Utsman bin Affan hingga 40 hari. Pada saat itu, hanya ada Utsman bin Affan beserta keluarganya. Para sahabat dan kaum muslimin telah pulang ke rumahnya, masing-masing atas perintah Utsman bin Affan. Pada saat Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran, para pemberontak berhasil masuk ke rumahnya dan membunuh Utsman bin Affan. Peristiwa ini berlangsung pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Utsman bin Affan meninggal dunia dalam usia 82 tahun. Utsman bin Affan menduduki jabatan khalifah selama 12 tahun, yaitu 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Itulah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.